Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit pagi di lembah Seribu Ki bersinar benderang. Cahaya spiritual membanjiri arena ujian, di mana ratusan murid muda berdiri gagah dalam jubah kultivator masing-masing. Di tengah kerumunan itu, satu sosok tampak mencolok bukan karena kekuatannya, melainkan karena ketidakhadirannya. Ia berdiri di tepi arena, seolah tak berniat ikut ujian. Tak ada bendera sekte di balik punggungnya, tak ada simbol warisan Ki di tangannya. Apa dia pikir ini tempat pengemis menunggu sedekar? Para peserta lain menjauh darinya, takut dianggap rendah jika terlalu dekat. Hanya kehampaan, seperti cermin yang menunggu sesuatu untuk dipantulkan. Jubahnya kompang-camping, kakinya telanjang, dan wajahnya terlihat seperti belum tidur 3 hari. Itulah Ku Jinle, pemuda yang bahkan tak bisa membuka jalur meridiannya sendiri. Ada yang merah menyala, hijau mengalir lembut, dan bahkan 1-2 yang berkilau kemasan. Sorak-sorai pun menggema setiap kali Ki muncul. Setiap pijakan seperti membawa debu menari. Seolah dunia dan menyentuh kakinya, ia berdiri di depan batu Ki, mengangkat tangannya perlahan, lalu menyentuh permukaannya. Dia bahkan tak punya Ki sedikit pun, bisik seorang murid dari sekte api langit. Tertawa sambil menunjuk Jinle. 1 detik, 2 detik, 5. Tetua Long mengangkat alisnya, siap mengusirnya dari arena, ketika tiba-tiba, retakan kecil muncul di permukaan batu Ki. Merambat pelan seperti saraf yang pecah. Cahaya spiritual di sekeliling arena tiba-tiba redup. Lalu satu persatunya laki dari para murid, "Padam, apa yang kau lakukan?" Bentaknya pada Ku Jinle, tapi suaranya terdengar goyah. Bahkan dia sendiri merasa jantung spiritualnya berdetak tidak sinkron. Sesuatu telah merusak hukum Ki di sekitarnya. Suaranya menggema kuat. Hanya mereka yang bisa memanggil cahaya Ki akan lolos ke tahap berikutnya. Tetapi Ku Jinle hanya menatap arena, matanya kosong, tenang. Tatapannya tidak menyiratkan dendam, tidak juga kebodohan. Di tengah arena, seorang tetua berseragam ungu berdiri dengan jubah melayang. Tetua Long Qingsu, penanggung jawab ujian pertama langit. Para peserta mulai satu persatu berjalan maju. Mereka menekan kedua telapak tangan ke atas batu Ki, dan dalam sekejap, semburan cahaya menyala dari tubuh mereka. Para tetua mulai panik, para murid berteriak, tapi di tengah itu semua, Ku Jinle hanya memejamkan mata, sampai giliran Ku Jinle tiba. Langkahnya pelan, tidak terjadi apa-apa, batu itu tak bergeming, bahkan tidak berdenyut. Bukan suara batu Ki yang menyala, tapi suara retakan, teriakan panik terdengar. Beberapa murid jatuh tersungkur, memegangi dada mereka, karena jalur meridian mereka lumpuh sejenak. Batu Ki menghitam, dan cahaya di langit mulai berdenyut kacau. Tetua Long melangkah maju, Ku Jinle menatap tangannya. "Aku tidak melakukan apa-apa," ucapnya. "Aku hanya berdiri." Seketika seluruh arena terdiam, dalam kehampaan. Satu suara terdengar dari langit, seperti gema dari dunia lain, telah muncul, sang wadah hampa. Tidak jelas siapa yang berkata, tapi langit bergetar, dan 1000 jalinan Ki yang sebelumnya saling terkait mulai tercerai. Ia melangkah mundur, 1 langkah, dan dunia di sekelilingnya sedikit retak. Gemuruh tak kasat mata menyelimuti arena ujian. Aura spiritual yang biasanya mengalir lembut kini melambat, lalu tersedet ke dalam kehampaan di sekitar Ku Jinle. Udara menjadi berat, seolah-olah langit sendiri tengah menahan napas. Para tetua sekte terkuat berdiri dengan waspada. Dari tribun tertinggi, si Kongwu penjaga perpustakaan akar langit membuka matanya yang biasanya terpejam. Ia menatap Ku Jinle tanpa berkata apa-apa, hanya mencatat sesuatu dalam pikirannya yang tak mudah dibaca. Gumamnya, keringat dingin menetes. Tetua Long Qingsu mencoba mengaktifkan formasi pelindung arena, tapi jaring cahaya yang harusnya muncul justru meleler, seperti tinta di atas air panas. Ini mustahil. Sementara itu, para murid yang sempat tersungkur mulai bangkit, tapi Ki mereka terasa berantakan. Ada yang kehilangan kendali, ada yang alirannya membalik, bahkan beberapa tidak bisa merasakan Ki-nya sama sekali. "Ki, seperti luka yang tak bisa kusentuh," bisiknya pelan, "entah pada siapa. Dia bukan manusia." Teriak Nikihan, kakak senior sekte langit api, yang merasaki petirnya seperti dibekukan di dalam tubuhnya sendiri. Tapi Ku Jinle hanya berdiri diam di tengah arena. Matanya masih setenang batu. Di langit, awan spiritual menggulung. Biasanya awan seperti itu menandakan seseorang akan menembus batas kultivasi.
Tapi ini berbeda. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya. Suaranya tajam tapi tidak menggertak. Pawan itu, kelabu, bisu, dan tidak memancarkan energi apapun, justru seperti menyerap energi dari sekitar. Yuan Shuin, yang sejak awal memandang rendah Jinli, kini menatap penuh curiga. Ia melangkah turun dari tribun Sekte Seribu Sinar. Mereka bertiga mengangkat tangan, membentuk formasi penyegel 3 pilar formasi tingkat tinggi yang hanya digunakan untuk menangkap roh iblis. Ku Jinli menoleh perlahan padanya, menatapnya dengan mata yang tak berkedip. Aku, seseorang yang seharusnya tidak ada, jawabnya. Shuin terdiam. Jawaban itu tidak terdengar seperti kesombongan, justru seperti pengakuan getir. Lalu, dari balik langit, terdengar suara lonceng kuno berdentang, suara yang biasanya hanya berbunyi jika ada pelanggaran hukum dunia spiritual. Para tetua sontak bergerak. 3 sosok melompat turun dari langit, tetua api, tetua angin, dan tetua langit waktu. Kita harus segel dia sebelum semuanya hancur, bentak tetua langit waktu. Debunya menyebar ke udara seperti serpihan dari ilusi lama yang akhirnya sadar diri. Tapi saat formasi hendak mengurung Jinli, ia melangkah sekali lagi, hanya 1 langkah kecil, tanpa serangan, tanpa niat membalas. Matanya menyipit, menatap Jinli seolah melihat bagian dunia yang tak boleh dibuka. Itu penolakan dari langit. Namun formasi itu langsung runtuh, sebelum menyentuhnya bukan pecah, tapi terurai, seperti tak pernah terbentuk. Shuin menahan napas, ia tidak melihat energi meledak dari tubuh Jinli. Tidak ada semburan Qi, tidak ada fluktuasi kekuatan, dia tidak menggunakan kekuatan, gumamnya. Tapi kekuatan. Menghindarinya, garis-garis halus muncul di kulitnya, seperti pola ukiran kuno. Tapi anehnya, pola itu bukanlah simbol kekuatan, justru kosong, seperti cermin yang memantulkan kehampaan itu sendiri. Seketika itu juga, batu Qi yang sebelumnya retak kini hancur total, wadah hampa. Itu bukan teknik, kata si Kongwu yang kini turun ke arena. Penolakan? Tanya tetua Long, tetapi karena dunia ini tidak bisa lagi memuat satu makhluk yang tidak seharusnya eksis. Ya, lanjut si Kongwu. Langit menolak dia, tapi dia juga menolak langit. Ku Jinli menatap tangan kirinya. Aku tidak ingin bertarung, ucap Jinli datar. Terlambat, jawab si Kongwu. Kau sudah menjadi musuh dari seluruh sistem Kim, dan saat itu juga, tanah arena mulai retak pelan. Bukan karena kekuatan. Retakan di tanah arena menjalar perlahan seperti akar mati yang kehilangan sumber kehidupannya. Udara dipenuhi debu halus spiritual yang melayang pelan. Tapi tak satu pun bisa dikuasai oleh kultivator yang hadir, seolah-olah dunia ini kehilangan jantungnya. Para murid kebingungan. Beberapa mencoba bermeditasi di tempat, berusaha menstabilkan kembali Qi di tubuh mereka, tapi tidak ada respon. Jalur meridian terasa sunyi, bisu mati, hanya sebagian kecil yang masih mampu merasakan denyut Qi, dan itu pun terasa rusak, seperti aliran sungai yang berubah arah. Di tempat tertinggi arena, lonceng sekte yang biasanya digunakan untuk mengumumkan kelulusan, kini berdentang nyaring sendiri 3 kali. Bukan tanda kemenangan, tapi tanda anomali dunia. Seolah ada lapisan dimensi tak terlihat yang melilit mereka dari dalam. Aura di sekelilingnya bukan aura kultivator, melainkan sesuatu yang lebih purba seperti kehampaan. Sebelum langit pertama terbentuk, semua murid segera keluar dari arena. Teriak tetua Lon, suaranya tidak lagi berwibawa, melainkan penuh ketakutan. Namun banyak dari mereka tak bisa bergerak. Tubuh mereka tidak lumpuh secara fisik, tapi kesadaran spiritual mereka terombang-ambing. Matanya putih susu, menunjukkan kebutaan, tapi setiap langkahnya seakan menembus ruang. Dia adalah Ling Xuyan, tertua dari sekte Tanah Hijau yang selama 30 tahun terakhir tidak pernah muncul di arena manapun. Ku Jinli masih berdiri di tengah kehancuran itu, namun tidak satu debu pun menyentuh tubuhnya. Dari arah barat, seorang sosok tua bertongkat muncul. Dengan langkah lambat, ia adalah refleksi dari cacat di sistem Qi dunia ini. Setiap ribuan tahun, dunia menciptakan cerminnya sendiri. Dan cermin itu akan memperlihatkan betapa rapuhnya hukum yang kita anggap mutlak. Jadi, kau telah muncul lagi, katanya pelan. Suaranya serak seperti akar yang menggali tanah kering. Tapi kenapa sekarang? Tanah di sisi luar arena mulai bergetar, dan simbol-simbol kuno yang tertanam di batu dasar kuil perlahan menyala merah darah. Kenapa muncul di era kita? Dunia ini pernah melihat yang sepertimu 8 abad yang lalu. Aku tak tahu siapa aku, tapi setiap malam aku bermimpi tentang langkah
Satu langkah yang bisa menghapus langit. Seorang anak lahir tanpa ki, lalu seluruh negeri runtuh karena ia berjalan. Jinli menoleh, kau mengenaliku? Itu artinya, dunia ini mulai menganggapnya musuh. Aku mengenal apa yang kau bawa. Para tetua terdiam, bahkan si Kongwu, yang dikenal tak pernah menunjukkan keterkejutan, kini menunduk ringan. Legenda itu benar adanya, Tia. Lanjut Ling Xuan. Wadah hampa bukanlah makhluk. Pilar-pilar energi langit menghilang. Su Ying mencengkeram gagang pedangnya. Setiap langkahnya ringan, tapi tanah di bawahnya terus retak. Tapi tempat ini bukan milikku. Tidak karena takut, tapi karena suara itu familiar. Ia pernah mendengarnya dalam mimpi. Aku harus pergi sebelum langit membakar tempat ini untuk membungkamku. Jinli menjawab tanpa emosi, aku tidak tahu. Aku hanya terbangun di pinggir sungai 3 musim lalu. Seketika, angin bertiup dari arah timur. Ia mencoba memulihkan kinya. Namun tubuh anak itu terasa seperti batu tak hidup, tak mati. Ini bukan serangan fisik. Ini gangguan hukum spiritual, katanya dengan napas memburung. Formasi perlindungan dunia sedang aktif. Dari dalam, gumam si Kongwu, musuh dari dunia sendiri. Ulang Su Ying, perlahan, itu bukan kutukan. Jinli mengangkat kepala, menatap langit yang mendadak menghitam. Awan spiritual berubah menjadi pusaran, membentuk sebuah mata raksasa yang tak memiliki pupil. Hanya lubang kehampaan, mengintip ke bawah. Sesuatu melihatku, bisik Jinli, dan aku juga melihatnya kembali. Saat itu, para tetua mundur cepat. Dunia seperti menarik napas panjang, dan dalam jeda itu, seluruh kuil spiritual di 4 penjuru tanah kultivasi padam serentak. Tanpa peringatan, sebagian besar murid di arna ambruk tak sadarkan diri. Su Ying berlari ke arah salah satu murid yang terjatuh. Di Jinli mulai berjalan lagi. Kau mau kemana? Tanya Ling Xuan. Aku tidak tahu. Namun sebelum langkah berikutnya diambil, sebuah suara berat muncul dari balik langit. Terdengar dalam bahasa yang bukan milik dunia ini. Jika langkahmu dilanjutkan, dunia akan runtuh sebelum waktunya. Jinli berhenti, dan ia tahu, ini baru permulaan. Langit di atas lembah 1000 ki masih belum pulih. Awan spiritual tetap bergulung, berputar perlahan membentuk pola seperti mata. Namun, pusat arena kini kosong. Ku Jinli sudah pergi, melainkan saling menatap, diam. Tak takut untuk menjadi orang pertama yang mengakui. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia menghilang seperti asap, tanpa jejak langkah, tanpa aura yang tertinggal. Tetua-tetua besar masih berkumpul di tengah kerusakan. Mereka tidak sedang mendiskusikan hukuman atau rencana. Yuan Suing berdiri di atas reruntuhan batu ki yang telah hancur. Ia meletakkannya di tanah, dan saat menyentuh permukaan, manik itu langsung retak. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap retakan tanah yang membentuk lingkaran raksasa, seperti bekas medan spiritual yang ditarik keluar paksa dari tubuh dunia. Di matanya, ada sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Keraguan batu ki telah hancur total, ujar salah satu tetua penjaga. Dan seluruh aliran formasi dasar di 5 sekte utama terguncang bersamaan saat itu. Sesuatu yang datang saat dunia terlalu yakin akan hukum yang ia bangun sendiri. Setiap kali wadah hampa muncul, ia membawa cermin untuk menunjukkan bahwa takdir hanyalah cerita yang terlalu lama dipercaya. Beberapa murid yang belum sadarkan diri tubuhnya mulai membeku, bukan karena dingin, melainkan karena spiritual mereka kehilangan koneksi ke sistem ki. Si Kongwu berjalan perlahan ke tepi arena, kemudian mengambil sebutir manik-manik giap dari lengan jubahnya. Langkahnya tidak meruntuhkan sistem, langkahnya memperlihatkan bahwa sistem itu rapuh sejak awal. Bahkan giok peramal langit tidak mampu membaca ulang aliran ki di tanah ini. Dunia spiritual sedang membelok, ucapnya. Ia tidak tahu bagaimana bisa berada di sana, atau apakah langkah terakhirnya benar-benar membawa tubuhnya sendiri, atau hanya kesadarannya. Jadi, tanya Suing tanpa berputar-putar, apa sebenarnya wadah hampa itu? Atau aku hanya mimpi yang berjalan terlalu jauh? Tidak dingin, ternyata kau lebih sunyi dari yang kuduga. Tidak hangat, tidak terasa apapun. Ling Xuan memejamkan matanya sejenak. Ia bukan makhluk, ia bukan kutukan, ia adalah menenangkan. Dari kabut tipis di seberang, muncul siluet seorang lelaki muda berbaju abu-abu, membawa suling bambu, dan topi lebar menutupi sebagian wajahnya. Seketika itu juga, simbol formasi sakti yang tertanam dalam tanah mulai meredup satu persatu. Suing melirik langit, lalu mendesar. Kalau begitu, seluruh sistem kultivasi bisa runtuh hanya
karena satu langkahnya. Tapi beberapa orang memanggilku Tan Muci, penduduk lembah luar mimpi. Tidak, bisikongmu menatapnya tajam. Sementara para tetua sibuk mencari jalan keluar. Di lembah bagian selatan, jauh dari arena ujian, Kujini duduk di tepi sungai. Sungai itu tenang, tapi airnya tidak memantulkan bayangan, jadi dunia ini bukan dunia nyata. Ia menjulurkan tangan ke atas permukaan. Apakah dunia ini benar-benar ada? Tanyanya pada dirinya sendiri. Simbol-simbol Ki kuno berjatuhan darinya, satu persatu meleleh menjadi debut. Tempat-tempat yang tidak diciptakan oleh hukum dunia ini. Tempat di mana apa yang disebut takdir tak bisa menjangkau. Tiba-tiba, dari seberang sungai, terdengar suara suling yang sangat lembut. Melodi yang asing, tapi entah mengapa, aku kira aku akan jadi orang pertama yang menemui bayangan langit, katanya sambil melanjutkan permainan sulingnya. Kujini tidak menjawab, tapi matanya menajam. Siapa kau? Namaku tidak penting, luar mimpi. Ya, Tan Muge menghentikan sulingnya. Jinli menatap sungai yang masih tak memantulkan bayangan. Tan Muge mengangguk pelan. Lebih tepatnya, dunia ini adalah bayangan dari dunia yang lebih tua, dan kau adalah kesalahan yang membawa cermin pada bayangan ini. Dalam jeda hening berikutnya, Kujini hanya diam, membiarkan angin membawa melodi suling terakhir Tan Muge. Dari kejauhan, awan spiritual yang menggelap kembali berubah bentuk, membentuk siluet seorang lelaki berdiri di tengah langit, membawa satu gulungan besar yang terbuka, dan untuk pertama kalinya, sejak ribuan tahun, langit spiritual menunjukkan satu retakan samar, retakan di tengah hukum takdir. Langit di atas wilayah langit api berubah menjadi merah gelap. Awan petir menyatu membentuk pusaran, menandakan bangkitnya salah satu teknik warisan terkuat sekte tersebut. Ki Petir Iblis Tujuh Gerbang, dialah Nikihan, murid inti langit api, dikenal sebagai pilar guntur timur. Di tengah formasi, berdiri seorang pemuda dengan tubuh bersinar ungu kebiruan. Rambutnya menjuntai liar, seperti kilat yang tak bisa ditahan. Dia mencoreng martabat semua kultivator. Dasis Kihan, matanya merah menyala. Tidak punya ki, tapi berani menginjak arna suci. Hari ini, aku akan menghapus keberadaannya dari dasar tanah. Mereka tahu apapun yang Nikihan lawan hari ini. Bukan manusia biasa. Langit seperti menonton, dan tanah seolah menolak bergetar di sekelilingnya. Para murid sekte langit api bersorak, namun sorakan itu terdengar takut. Gujinli berdiri di ujung panggung batu, diundang khusus ke perbatasan sekte untuk duel resmi. Tetapi bahkan tempat pertarungan ini pun terasa tidak nyata. Aku tidak bisa bertarung, aku tidak tahu caranya. Petir menyambar tubuhnya, membentuk armor listrik yang merayap di kulitnya. Ini bodoh, kata Jinli pelan. Bukan masalah, teriak Nikihan, mengangkat tangan ke langit. Ia hanya berdiri, namun energi petir itu tak bisa menembus ruang di sekitarnya, seperti dilarang oleh hukum alam itu sendiri. Tangannya bergetar, tapi dunia mungkin sudah tahu aku tidak boleh disentuh. Petirnya tidak hilang, tapi tidak menyentuh apapun. Salah satunya Ketua Suangsi, pelatih utama teknik petir, langsung memutar tongkat hukumnya dan membuka segel alam keempat. Karena kau tidak perlu tahu caranya mati. Menggunakan gerbang ke-6, petir pemurni tulang. Jangan tahan lagi. Formasi langit terbuka, memperlihatkan petir ungu hitam berbentuk naga berputar-putar. Kali ini, ia tidak menyerang satu titik tapi seluruh ruang tempat Jinli berdiri. Tanah terbakar, udara meledak dalam desian listrik, dan dari atas, pukulan bertema gerbang ketiga, kehancuran interior, menghantam tubuh Jinli langsung dari atas. Tanpa aba-aba, Nikihan melesat, menciptakan lengkungan petir yang membelah panggung. Tapi tidak ada ledakan, tidak ada dampak, hanya suara. Diam, Nikihan jatuh terduduk. Tubuhnya tak terluka, tapi kinya lenyap. Bukan rusak, bukan terkunci, tapi kosong. Tak ada lagi denyut spiritual dalam tubuhnya. Ini bukan teknik, ini penolakan realitas. Semua murid menahan napas. Nikihan melayang di udara, wajahnya pucat. Pukulan itu berhenti tepat 1 inci di atas bahu Jinli, tidak ditangkis, tidak dihindari. Ia memandangi balik mata itu, dan sejenak, semua orang merasa waktu berhenti. Ini adalah penghapusan eksistensi Ki. Teknik ini bahkan tak dikenal di dimensi atas. Apa yang terjadi? Kian mundur, matanya melebar. Teknikku menolak menyerangmu. Jinli menatap sekeliling. Aku tidak menolak apa-apa, katanya, tapi tubuhku tidak bisa membiarkan kekuatan menyentuhnya tanpa hancur. Para tetua sekte langit api mulai berdiri. Nikihan. Kihan menggertakkan gigi dengan teriakan keras.
ia membakar sebagian darahnya sendiri dan meloncat ke atas, menciptakan pusaran badai spiritual. Namun sebelum petir itu turun, langkah Jinli bergerak maju, satu langkah petir itu menghilang, dan kamu akan memecahkan pintu antara dunia nyata dan dunia cermin, bukan meledak, bukan dihancurkan, menghilang, seperti tak pernah tercipta. Semua orang terdiam, ia menatap tangannya dengan ketakutan. Kemana perginya Kikur? Bisiknya. Tetua Zhuangxi melompat turun, memeriksa Qihan, dan wajahnya langsung pucat pasi. Ini bukan luka spiritual, Ku Jinli menunduk sedikit, seperti minta maaf, aku tidak tahu bagaimana cara memulainya. Shuyin yang hadir diam-diam di sisi arena menatap kejadian itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Langit di atas mereka bergetar, siluet mata tanpa pupil muncul sekali lagi. Kali ini, mata itu menatap langsung pada Ku Jinli, tapi Jinli tak bergerak. Kemudian dari langit, terdengar suara. Satu langkah lagi, tanpa menjawab. Jinli berbalik, ia sudah cukup menjelaskan meskipun tak satu pun mengerti maknanya, dan dalam langkahnya yang sederhana, meninggalkan arena. Seluruh sekte langit, api kehilangan cahaya formasi selama 7 hari 7 malam. Langit perlahan mulai pulih, setelah runtuhnya formasi sekte langit api. Tapi di kedalaman dunia Qi, gamma dari satu langkah itu masih bergaung, satu persatu sekte besar mulai waspada. Tidak ada lagi yang bisa menganggap kemunculan Ku Jinli sebagai kebetulan. Satu orang tanpa Qi telah melumpuhkan sistem sekte terkuat timur. Sementara itu, di puncak menara kristal sekte 1000 sinar, Yuan Shu yang duduk bersila di ruang meditasi pribadinya, cahaya keemasan berputar perlahan di sekeliling tubuhnya, membentuk simbol lonceng melayang ke waktu lapis kedua. Namun sesuatu terasa tidak stabil. Titik melonceng di dalam tubuhnya mulai tak sinkron. Ia sudah menontonnya berkali-kali, tapi anehnya, setiap kali ia menatap bagian, saat Jinli melangkah, gambarnya menghilang, waktu dalam rekaman membeku, lalu melompat. Ia membuka mata, mengapa waktuku sendiri menjadi kabur. Di tangannya, tergenggam kristal memorium, alat penyimpan memori spiritual yang merekam peristiwa pertarungan Jinli vs Qihan. Bahkan memori spiritual tak mampu menangkap langkah itu. Ia berjalan ke tengah aula utama, tempat lonceng emas Taiking digantung tinggi. Lonceng ini adalah inti dari warisan sekte 1000 sinar, dikatakan bisa menahan dan memutar ulang waktu dunia. Shuyin berdiri, ia menyentuh permukaannya. Jika dia memang pembawa keempat, maka aku akan mengikat langkahnya dalam waktu. Dengan satu mudah, ia mengaktifkan Qi miliknya. Langit spiritual bergemuruh pelan, dan lonceng besar itu mulai berdentang deng. Dentingan pertama membuat seluruh sek masuk ke dalam fase waktu lambat, burung berhenti mengepat, air berhenti menetes deng. Denting kedua, waktu mulai membeku, semua aura Qi diam, angin tak lagi bergerak. Shuyin menatap ke arah proyeksi langit. Temukan dia, bisiknya, bekukan langkahnya, namun deng. Gema waktu berbalik ke tubuhnya sendiri, membuat denyut jantungnya melompat acak. Aku hanya mencoba mengikat ulang waktu di sekitarnya, tapi denting ketiga tidak mengaktifkan tahap berikutnya. Sebaliknya, lonceng emas Taiking retang, Shuyin terhuyung. Darah menetes dari sudut bibirnya. Tidak mustahil, gumamnya. Apapun yang mencoba membungkusnya, bahkan waktu, akan tersedot dan lenyap. Aku hanya pengembara, tapi aku suka melihat dunia retak. Suara asing muncul dari belakangnya, karena waktu itu sendiri tak mau menyentuhnya. Sorot matanya serius, dingin. Untuk pertama kalinya, Shuyin berbalik cepat. Di balik kabut ruang meditasi, muncul Tan Mugir, pemuda lembah luar mimpi, duduk santai di atas salah satu pilar, memainkan sulingnya. Dunia ini, Nona Yuan, katanya ringan, dibangun atas jalinan Qi, tapi anak itu adalah lubang hitam di jalinan tersebut. Shuyin menatapnya tajam. Kau siapa sebenarnya? Kita mengerti dia, atau kita semua akan dilupakan bersamanya. Tan Muki mengangkat bahu. Ku Jinli duduk di bawah pohon mati, menatap langit yang tidak bersinar. Shuyin menarik napas, lalu berkata pelan, kalau dia tidak bisa disentuh oleh Qi, waktu, bahkan dimensi, maka bagaimana cara kita menghentikannya? Tan Muki menoleh padanya, kita tak menghentikannya. Sementara itu, jauh dari semua sekte, di sebuah reruntuhan tua yang tak tercatat dalam peta spiritual manapun, ia merasakan sesuatu, bukan kekuatan, bukan pencerahan, tapi kenangan. Bayangan seorang wanita muda muncul dalam pikirannya mengenakan jubah putih, tersenyum samar, dan di lehernya menggantung leontin yang bentuknya mirip lonceng emas Taiking.
Jinli menyentuh pelipisnya, gema samar terdengar, seperti suara lonceng dari masa yang tak bisa dia ingat, tapi jauh di dalam, ia tahu satu hal, dia pernah berada di dalam waktu. Tapi sekarang, bahkan waktu pun tak mengenalnya lagi. Kabut pagi menyelimuti wilayah barat daya Tanah Tengah, di mana pegunungan sepi membentuk dinding alam yang tak terjamah. Di balik pegunungan itulah lembah luar mimpi tersembunyi, tempat yang tak pernah tercatat dalam peta para kultivator, tempat yang bukan bagian dari dunia. Dan mungkin tidak pernah benar-benar ada. Burung tak berkicau, serangga tak bersayap, namun di sana duduklah seorang pemuda berbaju abu-abu lusuh, memainkan suling bambu yang tak pernah terdengar di dunia luar. Tan Muge, pengembara dari tempat yang bahkan dunia tak mengingatnya. Di tengah lembah itu ada padang rumput yang tak bersuara, mengaburkan batas antara kenyataan dan mimpi. Melodi yang ia mainkan tidak bernada tetap, kadang lembut seperti angin musim gugur, kadang retak seperti cermin jatuh, dan setiap nada yang keluar, dia sedang mendekat. Bisikmu kepada dirinya sendiri. Matanya terpejam, Kujini muncul dari balik kabut. Wajahnya tetap tanpa emosi, namun matanya menyiratkan sesuatu yang baru. Keraguan. Dari kejauhan, langkah tenang terdengar di atas rerumputan. Dan kau tak lagi terikat oleh dunia manapun. Aku tidak tahu kenapa kakiku membawaku ke tempat ini, ucap Jinli. Tan Muke membuka mata, karena tempat ini tak diatur oleh jalinan Qi. Ini adalah celah sisa dari dunia lama yang pernah ada sebelum sistem Qi dibentuk. Kami menyebutnya lembah luar mimpi, karena tempat ini tidak diakui oleh hukum dunia, tapi juga tidak lenyap sepenuhnya. Jinli menatap lembah itu. Tidak ada fluktuasi energi, tidak ada formasi ingin tahu siapa dirimu. Tidak ada roh atau roh jahat, tapi ia merasa seperti di antara dua napas dunia. Apa ini dunia nyata? Tanyanya, maka kau harus siap untuk melihat sesuatu yang bahkan langit pun mencoba sembunyikan. Tidak, Muke tersenyum tipis, tapi juga bukan mimpi. Namun bukan cermin biasa, permukaannya retak, dan bayangan yang muncul di dalamnya bukan milik Jinli. Jinli melangkah maju, dan anehnya, langkahnya tidak memicu kerusakan apapun, tidak ada retakan, tidak ada kehancuran. Kau dan lembah ini memiliki satu kesamaan, kalian adalah kecelakaan dalam sistem yang terlalu sempurna. Untuk pertama kalinya sejak ia terbangun, dunia tidak menolak kehadirannya, tapi wajahnya kosong, dan tangan kanannya menggenggam gulungan langit yang terurai menjadi potongan-potongan hukum dunia. Ia mendongak, tempat ini tidak membenciku, karena tempat ini juga ditolak, jawab Muge. Fragmen dirimu mulai bangkit kembali, bukan sebagai pencipta, tapi sebagai pembatal. Jinli terdiam, di dalam dirinya muncul gambaran samar kota terbakar, pohon langit yang retak, dan bayangan dirinya berjalan sendirian di antara dua dunia. Muge menatapnya tajam. Lebih dari itu, jawab Jinli, aku ingin tahu, kenapa aku diciptakan. Muge berhenti memainkan sulingnya. Ia menjentikkan jari. Kabut di lembah itu terbelah, dan sebuah cermin raksasa muncul dari tanah. Yang terlihat adalah dirinya, namun berbeda, berdiri di menara tinggi, mengenakan jubah putih keperakan, dikelilingi oleh ribuan Qi yang tunduk padanya. Dulu, kata Muge, kau adalah bagian dari inti sistem itu, bukan pembawa kehancuran, tapi arsitek pertama dunia ini. Jinli mundur setapak. Tidak, itu bukan aku. Itu dirimu yang lama, yang terhapus. Tapi jejakmu tersisa dalam bayangan hukum dunia, dan karena sistem Qi menjadi terlalu dominan, ia harus berjalan langsung ke pusat kebohongan terbesar dunia. Muke menatap Jinli dengan dalam. Kau tidak dikirim untuk menghancurkan, tapi keberadaanmu secara otomatis menghapus apa yang salah, seperti tubuh yang menolak jaringan rusak. Jinli menunduk, tangan kanannya bergetar samar. Tapi aku tidak bisa memilih. Setiap aku melangkah, dunia gemetar. Kau bisa memilih satu hal, kata Muke, berdiri dari duduknya. Kemana langkah berikutnya akan membawa kita? Tiba-tiba, tanah di sekeliling lembah bergetar, tapi bukan karena Jinli. Dari langit, muncul garis retakan seperti jaring hukum Qi mencoba merobek lembah ini. Dunia sadar, tempat ini tidak seharusnya eksis. Muke menatap Jinli. Kalau kau tidak pergi sekarang, lembah ini akan musnah bersama kita. Tapi Jinli berdiri diam. Kali ini, ia tidak takut. Ia memejamkan mata dan melangkah. Namun langkah itu tidak menimbulkan retakan. Langkah itu membuka gerbang. Di hadapannya, terbentang jalur cahaya menuju sesuatu yang lebih dalam, inti jiwa dunia, tempat semua hukum pertama ditulis. Dan Jinli tahu, inilah awal dari jawabannya.
jika ia ingin tahu siapa dirinya, dan memutusnya dari akar. Jalur cahaya membentang di hadapan Ku Jinli, menembus lembar, dan terus menjulur ke langit, seperti jembatan menuju dimensi lain. Di sekelilingnya, lembah luar mimpi mulai terurai, bukan hancur, tapi dibatalkan, seperti lukisan yang dihapus dari ingatan kanvas. Kalau kau masuk, kau mungkin tak bisa kembali. Itu bukan dunia nyata, bukan pula mimpi. Itu tempat di mana semua hukum ditulis, dan bisa dihapus. Kalau di sanalah aku bisa tahu siapa aku, maka biarlah langkahku menuju ke sana. Tan Mugi berdiri di tepi lembar, tak ikut melangkah. Tidak ada suara, tidak ada waktu. Langit berubah menjadi bidang datar putih keperakan, dan perlahan di sekelilingnya berubah menjadi ruang tak bernama, tempat ribuan simbol melayang-layang di udara. Jinli menoleh sejenak, sebagian bergetar, sebagian hancur, dan sebagian menjerit dalam bahasa yang tidak bisa diucapkan. Suara itu terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan, namun juga seperti tidak berasal dari siapapun, dan ia melangkah. Begitu kaki Jinli menjejak jalur cahaya, seisi dunia menahan napas. Simbol-simbol itu bergerak seperti bintang, namun tidak memancarkan cahaya. "Selamat datang, arsitek yang terhapus," ujar sebuah suara dari segala arah. Di tengahnya berdiri pilar pena langit, pena raksasa setinggi pohon, terbuat dari tulang naga dan kristal roh. Dari dalam pusaran itu muncul sesosok makhluk tinggi berjubah abu-abu tua, Shen Wuyuan, penjaga hukum asal. Entitas pertama yang menjaga sistem agar tak berubah. Ujungnya menggores udara, menciptakan garis-garis emas, di bawahnya tulisan hukum dunia. Tapi menulis ulang realitas, kau menuliskan hukum tentang ki, kultivasi, reinkarnasi, batas usia, dan bahkan siapa yang boleh dilahirkan berbakat. Tapi setelah jutaan tahun, pena ini menulis sendiri. Dan lupa siapa penulisnya. Kalau dunia ini dibangun dari kesalahan, kenapa aku harus memeliharanya? Simbol-simbol emas di udara berubah jadi gelap, menyerangnya dari segala arah. Ku Jinli melangkah ke tengah pusaran simbol, tapi simbol-simbol langsung bergetar keras, dan sebuah retakan muncul di bawah telapak tangannya. "Aku yang menulis ini dulu?" tanya Jinli, meski ia sendiri belum yakin dari mana kata-kata itu datang. Gema menjawab, "Dulu, kau menciptakan dunia ini, bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketetapan." Jinli mengulurkan tangan, menyentuh udara di dekat pena. "Darahmu bukan lagi darah penulis, kau kini hanya koreksi," mulai memancarkan cahaya spiritual samar. Dan para bangsawan berdarah murni yang merasa puncak silsilah, merasa sesuatu dalam tubuh mereka menghilang. Tiba-tiba, sebuah pusaran hitam muncul di kejauhan, menyerap simbol-simbol hukum yang sudah lama. "Ku Jinli," suaranya terdengar seperti batu gesek logam, "langkahmu cukup. Jika kau lanjutkan, kau bukan hanya akan menantang hukum." Jinli menatap Wuyuan dengan datar. Shen Wuyuan mengangkat tangannya, dari lengan jubahnya mengalir ribuan tinta hitam, tinta dari pena langit, dan mulai membentuk formasi penyegel realitas, bukan karena kalah, tapi karena tahu, pena itu tidak lagi memihak dirinya. Tapi anehnya, tidak satu pun menyentuh Jinli. Bahkan tinta pena langit pun tak mampu menuliskan ulang eksistensinya. "Karena aku bukan hasil tulisan," ucap Jinli perlahan, "aku adalah kesalahan pena itu sendiri." Langit di sekeliling mereka pecah perlahan, simbol-simbol saling bertabrakan, bertukar posisi, dan tiba-tiba dalam keheningan yang menyakitkan salah satu hukum utama dunia runtuh. Ki tidak lagi bersifat turunan, hukum itu letak sendiri, lalu lenyap di seluruh dunia, tanpa alasan. Para bayi yang sebelumnya lahir tanpa bakat. Di hadapan Ku Jinli, Shen Wuyuan berlutut, pilar pena langit mulai bergoyang, tinta emasnya menetes deras, dan satu pertanyaan muncul dalam pikiran Jinli. "Jika aku bisa menulis ulang dunia, hukum apa yang harus kuganti selanjutnya?" Namun sebelum jawabannya terbentuk, sebuah luka membelah ruang tempat mereka berdiri, bukan dari dalam, tapi dari luar langit. Suara serak dan dalam, jauh lebih tua dari pena langit, berbisik, "Langkah berikutnya akan membawa bukan hanya dunia ini, tapi seluruh jalur dunia lain ke dalam kehancuran." Dan Jinli sadar, ia bukan satu-satunya kesalahan yang pernah ada. Retakan besar yang membelah ruang pena langit terus melebar. Cahaya hitam keunguan menyembur dari celahnya, seperti darah dari luka kosmik. Seluruh struktur langit, simbol, hukum, tinta, bahkan gema suara bergetar, memancarkan tekanan yang tak bisa dipahami oleh nalar dunia manapun. Tapi jalur berkelok dan terjalin seperti pembuluh darah dunia, namun berbeda dari semua jalan ki yang dikenal.
Tidak satu pun dari jalur itu tertulis dalam pena langit. Namun kata-katanya bukan bahasa manusia. Ku Jinli berdiri di tepi celah itu. Matanya menatap dalam ke jurang tanpa dasar. Di baliknya, bukan kehampaan. Dari dalam kegelapan itu, muncul bisikan yang terdengar seperti nyanyian anak-anak. Langkah yang menghapus hukum adalah langkah yang akan menulis kembali awal mula. Ia menatap Ku Jinli penuh nyeri dan hormat yang bersatu dalam kesadaran pahit. Sebelum dunia ini terbentuk, Shen Wuyuan bangkit perlahan, tubuhnya kini retak di beberapa bagian, tulang spiritualnya mengeluarkan cahaya merah keperakan. Aku telah menjaga pena langit selama ribuan era. Ratanya lirih, tapi aku tak pernah tahu. Ada jalur yang bahkan pena ini tak bisa tulis. Karena jalur itu bukan hasil hukum, jawab Jinli. Suaranya kini lebih dalam dari sebelumnya, melainkan sisa dari dunia yang gagal. Jalur yang ditutup oleh leluhur asal. Sebelum sistem Qi dibentuk. Bukan makhluk, tapi gema dari jejak langkah yang pernah gagal menulis ulang dunia, tapi langkahmu. Bebas dari nian, itulah yang ditakuti dunia. Shen Wuyuan gemetar. Wajahnya tidak punya mata, hanya rongga tempat simbol-simbol hukum dulu pernah hidup. Ia dikenal dalam naskah-naskah terlarang dengan sebutan Taoya sang pelangkah pertama. Di matanya muncul kilatan bukan luka, tapi gangguan nalar. Ia melihat sekilas sesuatu yang seharusnya tak bisa dilihat. Dunia yang tidak punya langit, tidak punya Qi, tidak punya waktu. Jinli melangkah mendekati celah itu. Dalam kegelapan jalur, ada sesuatu yang bergerak. Dulu aku menyangka langkahku hanya kesalahan, katanya, tapi ternyata aku adalah gema dari langkah yang lebih tuang. Saat ia menatap lebih dalam ke dalam retakan, muncul siluet sosok manusia, tinggi, kurus. Seluruh tubuhnya dibungkus tulisan rusak dan garis luka bercahaya. Tulisannya memudar dan berganti, huruf-huruf kuno itu berubah sendiri, menuliskan. Satu suara meluncur dari sosok itu, tidak melalui suara, tapi langsung ke dalam kesadaran Jinli. Angkasa di sana bukan hitam, tapi kosong, tidak ada atas bawah, tidak ada utara selatan. Kau adalah yang pertama melangkah tanpa arah. Hanya satu hal yang konstan, suara langkah kaki, ribuan, miliaran. Semua datang dari arah berbeda, semuanya tak tampak. Langkahku gagal, karena aku mencoba menulis ulang dunia, dengan niat. Taoya mengangkat tangannya, dan dari tubuhnya tercipta pusaran gelap pintu jalur asal. Masuki pintu ini, katanya, dan kau akan melihat dunia sebelum Qi, sebelum takdir, sebelum langit, tempat semua pembawa kehampaan berasal. Shen Wuyuan mundur. Jika dia masuk ke dalam jalur itu, tidak akan ada yang bisa menebak dampaknya. Namun Jinli sudah mengambil satu langkah, dan semua jalur kultivasi di dunia retak halus dalam waktu bersamaan. Di Sekte Seribu Sinar, Yuan Shuyin yang sedang bermeditasi di dalam kolam waktu, mendadak batuk darah. Di perpustakaan kuno Sekte Akar Langit, si Kongwu membuka gulungan terlarang yang sudah 3000 tahun tidak disentuh. Pena tidak lagi memegang kuasa. Jalur lama telah dibuka. Kembali ke dalam retakan, Jinli sekarang berada di luar dunia. Tiba-tiba, cahaya redup membentuk jalanan tipis, dan di depannya, berdiri 7 sosok berjubah rusak, masing-masing membawa satu fragmen pena yang patah. Mereka berkata bersamaan, kami adalah para pelangkah gagal. Jika kau ingin menulis ulang dunia, lanjut mereka, kau harus memilih. Hapus semua hukum lama, atau tuliskan hukum yang belum pernah ada. Jinli menatap mereka, kemudian menunduk menatap langkahnya sendiri, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya, apa yang terjadi jika aku hanya berjalan tanpa menulis apapun? Para sosok itu terdiam, cahaya di sekeliling mereka bergetar, sebuah konsep baru lahir di udara, langkah tanpa jejak, dan seluruh dunia merasakan guncangan paling sunyi yang pernah ada. Di atas langit timur, sebuah perubahan ganjil terjadi. Bintang-bintang tidak lagi mengikuti konstelasi lama, jalurnya membelok, pola mereka memudar, dan beberapa menghilang seolah-olah tak pernah ditulis. Di Sakti Gunung Cakrawala, para ahli astronomi spiritual kebingungan. Ini bukan gerhana, ini bukan badai Qi, ini seperti langit sedang melupakan sesuatu. Sementara itu, di tengah kehampaan jalur tak bertuan, Ku Jinli berdiri di hadapan 7 sosok berjubah rusak para pelangkah gagal, masing-masing diam, mata mereka kosong. Namun dari raut wajahnya terlihat jelas, mereka tak bisa memahami. Kau tak ingin menulis ulang hukum lama. Tidak, kau juga tak ingin menciptakan hukum baru. Tidak. Lalu apa yang akan kau lakukan?
Fu Jinli menatap kehampaan di sekelilingnya. Aku hanya akan berjalan, tanpa meninggalkan jejak, tanpa arah. Sebab seluruh tatanan spiritual selama jutaan tahun dibangun atas satu landasan, bahwa setiap langkah menciptakan alur, tapi langkah Jinli tidak meninggalkan apapun, seolah-olah ia tak pernah berpindah, tanpa aturan. Adalah langkah yang tidak bisa diikat oleh takdir, tidak bisa dikenali oleh sejarah itu. Memecahkan sistem sebab akibat, pernyataan itu bagi dunia bukan sekadar keputusan, itu anomali eksistensial, dan karena itu, dunia tak tahu cara merespons. Salah satu dari 7 sosok maju, jubahnya bergetar, dan suaranya patah-patah, langkah tanpa jejak. Jinli berjalan maju, dan saat ia melangkah, salah satu dari 7 sosok langsung menghilang, tidak meledak, tidak terhapus, tidak lenyap, ia seperti tidak pernah ada. Retakan ini, bukan retakan biasa ini. Tidak punya asal mula, tidak bisa ditelusuri, itu bukan berasal dari energi atau kehendak, tapi dari ketiadaan arah. Yang lain mundur, tapi bukan karena kekuatan eksternal melainkan karena nama dewa-dewa itu terlupakan, bukan oleh manusia, melainkan oleh dunia itu sendiri. Setiap langkahmu membatalkan keberadaan kami, gumam salah satu dengan suara gemetar. Kau bukan pewaris pena, kau adalah penghapus jejak pena itu sendiri. Langit dari dunia utama tiba-tiba menunjukkan retakan aneh. Setiap langkah seperti pernyataan, aku tidak mengikuti jalur, aku bukan akibat. Dan aku tidak akan menjadi penyebab. Para tetua dari sekte-sekte besar berkumpul di Balai Rung 4 Surga, sebuah ruang rahasia yang hanya dibuka ketika bencana kosmis mendekat. Si Kongwu menatap ke pusaran langit. Yuan Suing berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. Aku mencoba membaca aliran waktu baru. Tapi tidak ada aliran, hanya kekosongan. Bahkan masa depan tidak mau menampakkan diri. Di dunia manusia, sesuatu lebih ganjil terjadi. Patung-patung dewa di kuil kuno mulai retak. Jinli terus melangkah, tapi langkahnya kini melampaui kehampaan. Ia melewati ruang, melewati dimensi, bahkan melewati kemungkinan. Aliran ki, waktu, karma, dan reinkarnasi kembali mengalir, bukan pada menciptakan, bukan pula pada menghancurkan, tetapi pada tidak memberi dunia alasan untuk mengenangmu. Sampai akhirnya ia tiba di tengah kekosongan absolut. Tidak ada langit, tidak ada tanah, tidak ada cahaya. Hanya satu hal, sebuah batu kecil di tengah kehampaan, seukuran telapak tangan. Di permukaannya terukir satu kalimat, disinilah dunia pertama pernah berdiri, dan disinilah ia dilupakan, membuat sistem bisa bernapas kembali. Jinli menatap batu itu, lalu duduk. Ia tidak mencoba mengubahnya, tidak menghancurkannya, tidak menulis ulang. Ia hanya menjadi saksi, menyadari bahwa kekuatan terbesar. Dan di saat itu juga semua simbol hukum di dunia berhenti bergetar. Maka suatu hari nanti, dunia tak akan bisa membedakan antara hukum dan kekosongan, bukan karena Jinli menyerang, tapi karena dunia menyadari satu hal, ia telah memilih untuk tidak menjadi bagian dari dunia ini dan keputusan itu. Namun jauh di dimensi terdalam, pena langit bergetar pelan, satu tetesan tinta jatuh, dan di tempat tak bertuan, suara lirih terdengar. Jika langkah tanpa jejak ini berlanjut, dan bayangan baru mulai lahir, tidak dari kehampaan, tapi dari keraguan dunia terhadap dirinya sendiri. Langit telah tenang, jalur ki kembali mengalir. Bintang-bintang yang sempat kehilangan arah kembali menyala walau konstelasinya tak pernah kembali ke bentuk semula. Sekte-sekte besar bersorak diam-diam, ancaman telah berlalu, dunia bisa kembali berputar. Namun para tetua tertinggi tahu, ketenangan ini bukan akhir membuka mata, melainkan jeda sebelum sesuatu yang lebih dalam. Di permukaan air muncul bayangan Jinli yang duduk di kehampaan, sendirian, tak bergerak, tak menulis, tak melangkah. Ia menjadi sesuatu yang bahkan hukum waktu tak bisa rekam, titik diam yang tak memberi jejak. Di pavilion jiwa abadi, Yuan Suing menatap kolam refleksi waktu. Namun dari bayangan itu, perlahan muncul sesuatu, bukan dari Jinli, tapi dari sekitar dirinya. Kabut samar yang menari, lalu mengeras, lalu berdenyut. Tidak, bisik Suing, dari kehampaan, lahir bayangan Jinli yang kedua. Namun ini bukan cermin, bukan klot, bukan versi lain. Bayangan itu terbentuk karena keraguan dunia terhadap Jinli. Ia memakai jubah putih murni, seperti perwujudan nalar dunia yang memaksa kembali keseimbangan. Jika dia tidak mengikuti hukum, maka hukum bertanya, siapa yang bisa mengimbanginya?
Bayangan itu berdiri, rambutnya sama, wajahnya serupa, tapi matanya gelap sepenuhnya, tidak kosong, namun berisi tanya tanpa ujung. Para penjaga batas langit menyebut fenomena ini dengan nama yang hampir tak pernah dipakai. Yingxi, bayangan penanya sendiri, di dimensi perpustakaan terlarang. Si Kongwu menarik salah satu gulungan yang disegel dengan darah para leluhur. Di sana tertulis, cermin ini bukan untuk melawan, tetapi untuk memberi dunia kembali rasa percaya pada jejak. Jika suatu eksistensi terlalu hening, hingga hukum tidak bisa menjangkaunya, maka hukum akan menciptakan cermin pengimban. Di utara, anak-anak yatim bermimpi melihat cahaya putih yang menghapus rasa lapar. Di kuil-kuil terpencil, para biksu melihat sosok yang menebus kekosongan. Percaya padanya, Yingxi mulai melangkah. Namun berbeda dari Jinli, setiap langkahnya meninggalkan jejak emas terang. Seperti pena yang menulis ulang realitas, beberapa mulai mengembangkan teknik baru berdasarkan jejak langkahnya. Ia menjadi sesuatu yang Jinli tolak, ikon di desa biasa di perbatasan selatan. Orang-orang tiba-tiba bisa menyembuhkan luka dengan menyebut namanya, dunia mulai. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Yingxi menjadi pusat keyakinan baru, bukan musuh, bukan ancaman, tapi tanya baliho. Sekte-sekte pun mulai berubah haluan. Murid-murid muda menyebutkan namanya saat bermeditasi, namun tidak semua senang. Tan Muk duduk di sisa-sisa lembah luar mimpi, memainkan suling bambunya yang tak lagi bernada. Tidak ada emosi di wajahnya, tapi sedikit kerutan muncul di antara alisnya. Dunia sedang menulis ulang cermin, katanya pelan, dan cermin ini bukan untuk melihat, tapi untuk menggantikan. Ku Jinli masih duduk di tengah kehampaan, tapi ia bisa merasakan seperti desir angin menampar ruang tanpa udara, bahwa sesuatu sedang mendekat. Di sekelilingnya, jutaan ki berkumpul. Ia membuka telapak tangan, dan dari situ keluar pena baru, pena yang dibuat dari kepercayaan, harapan, dan ketakutan dunia terhadap kehampaan. Dunia bertanya, jika dia menolak jadi jejak, bolehkah aku menciptakan jejak yang menggantikannya? Jinli membuka mata, ia mulai menyadari sesuatu. Keputusannya untuk tidak menjadi apapun justru membuka ruang bagi dunia untuk menciptakan kebohongan baru, dan kebohongan itu kini memiliki wajahnya. Yingxi, sang bayangan, tersenyum samar di puncak menara cahaya. Jika ia tidak menulis, katanya pelan, maka aku yang akan menulis atas namanya. Dan pena itu mulai bergerak. Menulis kisah Ku Jinli versi dunia, bukan kebenaran, tapi sesuatu yang jauh lebih kuat. Narasi yang dipercaya oleh semua, dan Jinli tahu. Langkah berikutnya bukan lagi tentang menolak hukum, tapi menolak menjadi mitos yang bukan dirinya. Di tengah keheningan kehampaan, Ku Jinli masih duduk. Ia telah menjadi diam begitu lama, sehingga ruang di sekelilingnya pun ikut membeku. Tak ada arang, tak ada waktu, hanya satu titik kesadaran. Ia tahu ia ada, tapi dunia mulai lupa versi aslinya. Sementara itu, di dimensi nyata, Yingxi bangkit sebagai bayangan yang lahir dari keraguan dunia. Namun seiring waktu berjalan, ia bukan lagi hanya bayangan. Jejaknya mulai diikuti, doanya mulai dilafalkan, teknik-teknik barunya dikembangkan dengan nama langkah penerangan. 1 langkah membentuk jalan, 2 langkah membentuk makna, 3 langkah menulis sejarah. Begitu para murid sekte cahaya suci menghafalkan ajaran barunya. Tan Muk yang menyaksikan itu hanya menatap langit. Dunia tidak bisa hidup tanpa cerita, gumannya. Jadi mereka menulis ulang cerita itu, meski dengan tinta kebohongan, dan ia melihat hal yang mengejutkan. Dalam 300 tahun ke depan, nama Jinli tak disebut lagi. Yang ada hanya Yingxi digambarkan sebagai sosok misterius yang menyeimbangkan kekosongan dan hukum. Di pusat arsip waktu, Yuan Shuying mengintip alur-alur kemungkinan masa depan. Mereka menghapus Jinli dengan menulis bayangannya jadi kenyataan. Shuying menggertakkan gigi, tidak membangkang seperti Jinli, tidak menghapus hukum, justru memperkuatnya. Ini bukan sekadar manipulasi sejarah, ini kudeta eksistensial. Sementara itu, di dasar ruang cermin abadi, tempat paling rahasia di seluruh sistem kultivasi, para tetua leluhur menggelar rapat diam. Mereka menatap pantulan Yingxi di permukaan cermin, bukan karena kekuatan, tapi karena dunia mulai menggantinya. Salah satu tetua bergumam, dia sempurna. Dan karena itu, sahut tetua lainnya, ia layak jadi Tuhan baru dunia ini. Dimanapun ia berjalan, kebenaran yang dikubur dunia terbuka sejenak, dan para makhluk dengan intuisi kuat bisa melihatnya.
mereka sepakat secara rahasia menghapus seluruh catatan tentang Ku Jinli dan mendeklarasikan Ying Xi sebagai perwujudan langkah awal. Namun, di tengah kehampaan, Jinli perlahan berdiri. Ia menyentuh permukaan kosong di bawahnya, dan permukaan itu bergelombang. Ia melihat bayangan Ying Xi, terang stabil, dikelilingi kekaguman, melainkan kembali ke posisi awal, sebelum hukum dunia pertama kali ditulis, bukan menjadi bentuk baru. Maka aku harus berjalan kembali ke dalam cerita itu, bukan untuk menuntut kebenaran, tapi untuk menghapus pena mereka sebelum selesai. Dan ia sadar, jika dunia menulis ulang aku, ia menolak, ia mulai melangkah. Namun kali ini, ia meninggalkan jejak. Jejak itu bukan ki, bukan cahaya, bukan waktu, tapi celah. Di sebuah desa terpencil, seorang anak buta tiba-tiba bermimpi tentang sosok berseragam lusuh yang berdiri sendiri di kehampaan, berbisik, "Namaku bukan Xi Yi," di perpustakaan Sekte Dahua. Gulungan catatan yang menulis sejarah Ying Xi tiba-tiba merobek diri. Dalam sobekannya, tertulis huruf samar. Jinli belum mati, dan di langit, sekali lagi, konstelasi berpindah posisi, tapi kali ini, Tan Mu tersenyum kecil. "Akhirnya kau mengerti, kau bukan ditakdirkan untuk tak meninggalkan jejak, tapi untuk memilih kapan jejak itu perlu ada, dan kapan tidak." Ying Xi, yang kini berdiri di hadapan jutaan murid dan pemuja, mendadak merasa guncangan di tanah. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Jinli, bukan di langit, bukan di tempat tinggi, tapi di ujung jalan, diam, tenang, langkahnya baru dimulai kembali. Namun kali ini, tidak ada kebingungan di matanya, karena kini ia tahu, yang menulis bisa digantikan, tapi yang berjalan sendiri tak pernah bisa disalin. Di tengah benua spiritual, tepat di dataran luas bernama Lauku Tianping, tempat semua energi alam bertemu, namun tak pernah bisa dikultivasi, dua sosok berdiri saling berhadapan. Di sisi kiri, dengan jubah putih bersih, mata bercahaya, dan jejak langkah emas yang memancarkan rasa damai, Ying Xi, sang harapan baru dunia, dikultuskan sebagai perwujudan pencerahan. Di sisi kanan, dengan jubah abu-abu lusuh, rambut acak, dan langkah yang tidak menciptakan riak atau tekanan apapun, Ku Jinli, sang arsitek yang ditolak oleh hukum, berjalan keluar dari kehampaan dengan satu tekad merebut kembali kebenaran yang telah dicuri dari diamnya. Dunia menyaksikan, tanpa pengumuman, tanpa pengiring, bahkan tanpa aura pertempuran, namun semua tetua sekte, semua penjaga langit, dan bahkan hewan roh pun menahan napas. Ying Xi tersenyum. "Akhirnya, kau keluar dari bayanganmu." Ku Jinli menjawab datar. Bayangan tidak pernah memilih jadi bayangan, tapi begitu bayangan berdiri di bawah terang, ia mengira dirinya cahaya. Ying Xi tak tersinggung. Ia melangkah maju. Di belakangnya, bumi menumbuhkan bunga spiritual. Di udara, roh-roh burung terbang seakan menyambut langit baru. "Dunia memilihku, Jinli, karena aku memberi arah saat kau memilih diam." Jinli menatapnya lurus. "Kau tidak memberi arah, kau meniru langkah kosongku." Dan menuliskannya dengan cerita palsu. Denting senyap terdengar, bukan dari senjata, tapi dari struktur hukum dunia yang mulai berguncang. Karena dua versi kebenaran kini bertemu, dan dunia tidak bisa menerima keduanya sekaligus. Tan Mu yang duduk jauh di puncak gunung Gematua, memainkan satu nada suling. Ia berbisik pada angin, jika dua kebenaran bertabrakan, maka satu akan menjadi mitos, dan satunya akan menghilang. Yuan Shuiying, yang menyaksikan dari pantulan waktu, menjerit pelan. Mereka tidak sedang bertarung, mereka sedang saling menulis ulang. Ying Xi mengangkat tangan. Dari telapak tangannya muncul pena langit yang baru, pena yang dibuat dari keyakinan jutaan makhluk. Ia menunjukkannya pada Jinli. "Dunia percaya padaku, maka pena ini milik mereka." Tapi Jinli hanya menatap kosong, lalu perlahan mengangkat tangannya juga kosong. Tidak ada pena, tidak ada senjata, tapi di belakangnya, bayangannya sendiri tidak muncul. Itulah keanehan Jinli. Ia tidak meninggalkan pantulan, tidak meninggalkan naskah, tidak meninggalkan tanda. Namun pada saat itu, para tetua dari Sekte Tianren berteriak di perpustakaan mereka, gulungan sejarah. Bagian tentang Ying Xi, huruf-hurufnya saling menelan, seolah-olah mulai tidak stabil. Di langit, simbol hukum berputar tidak menentu, sebab dua versi langkah kini hidup secara bersamaan, dan dunia tidak bisa menulis dua arah kebenaran tanpa runtuh. Ying Xi maju, satu langkah, dunia di bawahnya membentuk mantra spiritual. Jinli juga melangkah,
satu langkah. Tetapi dunia tidak bereaksi. Justru langkah Qi perlahan kehilangan pengaruhnya, karena setiap langkah Jinli membuat langkah Qi tampak ditulis dengan salinan kasar. Yingxi menggertakkan gigi, kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang layak dipercaya dunia. Ia mengangkat pena langitnya tinggi-tinggi. Dengan pena ini, aku akan menulis ulang kau dari sejarah. Pena itu melesat ke arah Jinli seperti tombak spiritual mengukir mantra penghapusan eksistensi, mantra tertinggi, yang bahkan leluhur pun tak berani ucapkan. Hilanglah dari semua jalur kemungkinan. Namun saat pena itu menyentuh Jinli, tak ada yang terjadi, tidak karena kekuatan Jinli lebih besar, tapi karena tak ada huruf atau hukum yang bisa menempel padanya. Ia bukan hasil dari tulisan dunia, ia adalah kekosongan di antara tulisan. Ia tidak ditulis, maka tak bisa dihapus, dan pena itu perlahan retak. Yingxi mundur. Napasnya kacau, dunia di sekelilingnya mulai menanyakan sesuatu yang mengerikan. Bintang kalau dia bukan bayangan, maka siapa yang sebenarnya palsu? Dan dengan langkah pelan, Jinli maju lagi satu langkah. Tapi kali ini, ia berkata pelan, aku tidak datang untuk melawanmu, aku datang untuk berdiri dan melihat. Siapa yang bertahan saat dunia tak lagi percaya pada cerita? Di langit, tinta pena dunia menetes. Bukan ke arah Yingxi, tapi jatuh ke tanah. Tak memilih siapapun, dan untuk pertama kalinya, dunia ragu. Langit tak lagi menjawab dah. Simbol Qi berhenti berputar di seluruh penjuru tanah Tengan. Formasi spiritual tiba-tiba tak lagi merespons. Para kultivator dari sekte tertinggi hingga pengembara tanpa nama mulai merasa hampa, bukan karena kekuatan mereka hilang, tapi karena dunia tak lagi yakin pada alur yang ia tulis sendiri. Di pusat dataran Lauku Tianping, Gu Jinlu dan Yingxi masih berdiri berhadapan. Namun kali ini, bukan langkah yang mengguncang bumi, melainkan keraguan yang mengguncang langit. Yingxi mencoba menahan sikap agungnya, tapi tatapan para pemuja, para tetua, dan bahkan roh langit yang dulunya tunduk padanya, kini menjadi kabur. Sebagian menunduk, sebagian terdiam, sebagian mulai bertanya dalam hati, kalau dia ciptaan cerita, dan Jinli bukan bagian cerita, siapa yang lebih nyata? Di pavilion refleksi Qi, si Kongwu memandangi langit dengan wajah pucat. Ini bukan pertempuran dua tokoh ini, kontestasi eksistensial. Jika dunia tidak bisa memilih siapa yang benar, maka dunia akan runtuh dari dalam. Dan itulah yang mulai terjadi. Formasi penjaga sekte bintang utara mendadak terbelah dari tengah. Pilar-pilar sejarah di sekte akar langit hancur meski tak disentuh. Karena semuanya teknik, silsilah, hukum, dogma dibangun di atas keyakinan bahwa realitas memiliki arah. Namun kini, arah itu dipertanyakan. Yuan Suing berdiri di altar waktu. Ia melihat puluhan alur masa depan terbuka serentak, tapi tak satu pun bisa ia baca utuh. Semuanya pecah di tengah, berakhir dengan satu simpul tak terbaca, penentuan melalui ragu. Sementara itu, di Lauku Tianping, Yingxi mulai kehilangan pijakan. Jejak langkah emas yang selalu mengikutinya tak muncul. Pena langit di tangannya tak lagi menulis. Ia menatap Jinli, mata yang tadinya penuh keyakinan kini dipenuhi sesuatu yang asing baginya. Takut kau membuat dunia meragukanku, bisiknya. Tidak, jawab Jinli pelan. Aku hanya berhenti menghilang, dan dunia menyadari. Terlalu cepat memilih. Lalu Jinli membalikkan badan, ia membelakangi Yingxi. Dan itu lebih menghancurkan daripada 1000 langkah ke depan. Karena Jinli tidak lagi bertarung, ia tidak mencoba membenarkan siapapun, ia hanya menjadi. Dan karena itu, dunia mulai mencarinya. Dalam desa-desa terpencil, anak-anak mulai menggambar wajah yang tak mereka kenal. Namun terus muncul dalam mimpi, di altar-altar tua. Pendeta tua yang buta mulai menyebut nama Jinli tanpa pernah mendengarnya sebelumnya. Di dalam hati para kultivator muda, tumbuh rasa ingin tahu baru, apa artinya berjalan tanpa harus dilihat. Yingxi menjerit dalam batin, ia mengangkat pena langit dan berteriak, aku memberi terang pada dunia. Aku menjaga tatanan. Aku adalah arah itu sendiri. Tapi suaranya tidak menggema, dunia telah berhenti menjawabnya. Di langit, tinta pena spiritual mulai mengering, bukan karena Jinli merebutnya, tapi karena dunia tak ingin menulis lagi, sampai ia yakin apa yang layak ditulis, dan itulah bencana sejati. Bukan perang antara dua kekuatan, tapi kebingungan dunia terhadap dirinya sendiri.
Tan Muki yang duduk di antara reruntuhan lembah luar mimpi tersenyum getil. Langkah tanpa jejak ini bukan lagi milik Jinli. Tapi dunia itu sendiri, ia tak tahu harus berjalan kemana. Di balik ruang dimensi terdalam, para leluhur yang telah lama tidur mulai menggeliat, bukan karena marah, tapi karena takut. Jika Penalangit tak lagi percaya pada tulisannya, maka hukum tak bisa dipertahankan. Di akhir dataran Lauku Tianping, Jinli terus berjalan menjauh, sendirian. Namun kali ini, langkahnya tak menghapus, tak mengukir, dan tak ditinggalkan. Namun semua makhluk mengingatnya, dan di dalam hati Ying Xi muncul rasa yang tak pernah ia rasakan sejak tercipta, iri. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar Jinli tidak butuh dunia percaya padanya. Tapi dunia mulai ingin mempercayainya. Langit retak tanpa suara, bumi diam tanpa getaran, dunia seperti menahan napas, seolah menunggu. Satu langkah lagi, Ku Jinli berjalan perlahan di atas dataran Lauku Tianping, tanpa arah, tanpa tujuan, dan yang paling penting tanpa pengikut. Tapi justru dalam kesendirian itulah, dunia mulai mendengarnya, bukan karena ia berbicara, tapi karena ia tak memaksa. Di balik gunung, awan-awan spiritual yang biasanya membentuk pola hukum kini menjadi kosong, membentuk satu karakter samar di langit. Keraguan, Ying Xi berdiri di tengah dataran, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh bekas cahaya yang dulu mengikuti langkahnya. Namun kini, cahayanya tak lagi bergerak. Penalangit di tangannya telah membeku. Ia mencoba bicara, namun suaranya kini terdengar seperti gema dari masa lalu yang tak lagi didengar. Dunia membutuhkan arah. Dunia butuh hukum. Tapi dunia tak menjawab. Hinggap di bahunya, sebuah makhluk rendah yang bahkan roh tidak pernah pandang tapi kini memilih yang tak menulis sebagai tempat pulang. Justru, seekor burung roh kecil melintas di atas Jinli dan menukik turun. Di lembah kuno Wuji, sekte-sekte mulai berselisih. Sekte Bintang Timur mulai menyebarkan ajaran Jinli, berjalan tanpa menjajah ruang, hadir tanpa memaksa hukum. Sekte Langit Heni, sebaliknya, mulai menggandakan salinan ajaran Ying Xi, mengklaim bahwa tanpa arah pasti, dunia akan hancur. Konflik muncul, namun tidak dalam bentuk perang, tapi dalam pemisahan pemahaman. Yuan Suing berdiri di altar waktu, membuka jalur terakhir, jalur final tempat semua kemungkinan bertemu, dan tak bisa dipisahkan. Ia melihat dua versi masa depan. Satu, dunia dipimpin Ying Xi, stabil, penuh terang, tapi semua sudah ditentukan, tak ada kejutan. Satu lagi, dunia berjalan tanpa rencana kacau, namun penuh kemungkinan tak terduga. Satu masa depan ditulis, satu masa depan ditemukan, dan ia tahu. Dunia hanya bisa memilih satu, nada yang hanya boleh ditiup saat dunia memilih jalan barunya. Di pusat langit, tinta pena spiritual yang membeku mulai retak, bukan karena perang, tapi karena satu hal, waktu menuntut keputusan. Tan Muge, dengan sulingnya yang terakhir, meniup satu nada-nada penutup cerita, dan pada saat itulah, Ku Jinli berhenti melangkah. Ia menatap ke langit, menutup mata. Jika dunia ingin menulis ulang dirinya, maka biarlah kali ini, ia menulis sendiri. Lalu ia meletakkan telapak tangannya ke tanah, dan dari sana, tidak muncul cahaya, tidak muncul gelombang, tidak muncul kekuatan, yang muncul hanyalah keheningan mutlak. Sebuah ruang kosong kecil di tengah dunia tempat tak satupun hukum, tak satupun teknik, tak satupun takdir berlaku, satu ruang kecil. Tempat siapapun bisa berjalan tanpa beban cerita, memberi dunia kesempatan untuk menulis sendiri, dan saat itu, pena langit jatuh dari tangan Ying Xi, hancur menjadi debu. Ia menunduk, untuk pertama kalinya bukan karena kalah, tapi karena sadar, aku menulis cerita tentang dunia, tapi dia. Langit menggelap, lalu perlahan cerah, bukan karena Jinli menang, tapi karena dunia telah memilih. Di seluruh penjuru, bayi lahir tanpa tanda bakat. Tapi mata mereka berbinar, kultivator tua yang hampir mati tiba bisa melihat jalur baru di tubuh mereka. Pohon roh tumbuh tak lagi hanya di kuil suci, tapi di ladang petani. Dunia menjadi dunia lagi, bukan karena hukum mengikatnya, tapi karena ia percaya bahwa ia bisa mencari jalannya sendiri. Dan Jinli? Ia kembali melangkah, langkah terakhir sebelum namanya benar-benar tak disebut lagi, bukan karena dilupakan, tapi karena dunia kini tahu, ia tidak perlu menyebut nama kebenaran, cukup menghidupinya.